Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan penuh hikmah bersama saya Ustadz Muhammad Bangkit Pramodo, alumni Sekolah Tablik PWM Jawa Tengah tahun 2024-2025 di Wonosobo. Sahabat pernah masih dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk berbagi kepada para pendengar sekalian tentang suatu tema yang mana topik ini sangat bermanfaat dan menjadi kunci daripada diterima atau tidaknya ibadah kita di bulan puasa, yaitu bagaimana cara kita untuk merawat keikhlasan beribadah di bulan Ramadan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak sholawat, tilawah Al-Quran, sedekah dan amal soleh lainnya. Namun ada satu hal yang mana itu sangat penting menjadi tumpuan kita dalam beribadah, yaitu keikhlasan. Tanpa keikhlasan, maka amal ibadah kita akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita bahas bagaimana cara merawat keikhlasan dalam beribadah selama bulan Ramadan. Sebelum berlanjut kepada pembahasan yang lebih inti, kita akan definisikan dulu apa itu ikhlas. Ikhlas secara garis besar adalah ketulusan hati dalam melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan, pujian atau balasan dari manusia, melainkan hanya mengharap ridho dari Tuhan. Dalam Islam, ikhlas sering ditiatkan sebagai niat yang murni, yaitu melakukan kebaikan semata-mata hanya karena Allah. Namun, dalam konteks yang lebih luas, ikhlas juga dapat berarti menjalani kehidupan dengan kejujuran, tanpa pamrih dan tanpa terbebani oleh harapan duniawi. Adapun pentingnya rasa ikhlas yang menjadi modal dalam kita beribadah adalah yang pertama, yaitu menjaga ketulusan dalam berbuat baik. Ikhlas membuat seseorang tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat ataupun menghargainya. Ini menjauhkan kita dari sikap riya ataupun pamer dan kepentingan pribadi yang bisa merusak makna dari kebaikan itu sendiri. Yang kedua, ikhlas dapat memberikan kita ketenangan hati. Orang yang ikhlas itu tidak akan kecewa, tidak akan merasa gundah gulana apabila ketika dia berbuat baik tidak ada yang merespon, tidak ada yang melihat ataupun tidak ada yang menanggapi. Karena semata-mata ketika dia berbuat baik itu tidak ada berurusan dengan kepentingan manusia, tetapi hanyalah terus ikhlas mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rasa ikhlas itu dapat membantu dalam menghadapi ujian hidup. Dalam kehidupan tidak semua yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Dengan kita memiliki rasa ikhlas, kita bisa lebih menerima kenyataan dan tetap bersyukur sehingga tidak mudah putus asa. Yang keempat, rasa ikhlas dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan sesama. Ikhlas mengajarkan kita untuk membantu orang lain dengan niat yang tulus, bukan karena ingin dipuji ataupun diuntungkan. Ini membangun hubungan yang lebih sehat, harmonis, dan jauh dari kepentingan pribadi. Yang terakhir, yang paling pokok adalah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Ikhlas adalah kunci diterimanya suatu ibadah dan amal baik. Dengan hati yang ikhlas, maka seorang dapat merasa lebih dekat dengan Tuhannya, dapat bercengkrama lebih dekat dengan Tuhannya, dan tentunya lebih diawasi oleh Tuhan, sehingga hidupnya dapat dipimpin dengan baik dan mendapatkan keberkahan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun perintah untuk kita bisa menjaga keikhlasan dalam beribadah tentunya sudah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, al-ayat. Yang artinya padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama yang lurus. Nabi Muhammad juga bersabda dalam hadis yang sangat masyhur,
yang mana Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apabila seseorang itu beribadah kepada Allah dengan tulus ikhlas, mengharap keridhaannya tanpa campur tangan dari orang lain, tanpa pengaruh dari orang lain, maka seberapa khusyuk dia beribadah, seberapa serius dia menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang setimpal. Karena Allah juga maha baik, maka tentunya Allah akan memberikan kasih sayangnya berupa limpahan pahala dan juga limpahan rezeki yang arahnya tidak terduga-duga. Ini menunjukkan bahwa amal ibadah kita akan diterima oleh Allah jika kita niatkan dengan tulus ikhlas dan juga dengan serius dan penuh pengharapan. Adapun tanda-tanda seorang itu ikhlas dalam beribadah, bagaimana cara kita menilai apakah ibadah kita itu diterima atau tidak? Yang pertama yaitu tidak mengharap pujian atas pengakuan manusia. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa salah satu ciri keikhlasan dalam beribadah adalah kita tidak terpengaruh dengan respon apapun terhadap orang lain. Kita fokus untuk beribadah, kita fokus untuk melaksanakan perbuatan yang baik, menjalankan perintah dengan niatan untuk mengharap ridho dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas beribadah hanya karena Allah, bukan karena dipuji ataupun dihormati. Yang kedua, tetap beribadah walaupun tidak ada yang melihat. Artinya, kita fokus untuk beribadah kepada Allah tanpa adanya pengaruh, tanpa adanya respon daripada orang lain. Sehingga apapun orang lain mau menanggapi kita, entah nanti ada yang mengatakan mungkin kita so alim lah, ataupun mungkin tanggapan-tanggapan yang lain, kita fokus saja. Kita fokus untuk berusaha dan berupaya menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan juga seikhlas-ikhlasnya, semampu dan semampu kita. Yang ketiga, tidak kecewa jika kita tidak dipuji ataupun diperhatikan. Kembali kepada pernyataan awal bahwa ciri keikhlasan dalam beribadah adalah kita fokus terhadap apa yang kita kejar, fokus terhadap ibadah yang kita laksanakan tanpa dipengaruhi atau tanpa merespon apa yang orang lain tanggapi terhadap kita. Orang yang ikhlas tidak akan merasa kecewa ataupun marah jika ibadahnya itu tidak dihargai ataupun tidak direspon oleh manusia. Karena ia hanya beribadah, hanya menuju ke Allah, bukan menuju kepada tanggapan ataupun kepada pengharapan manusia. Yang keempat, yang mana salah satu tanda keikhlasan dalam beribadah adalah terus beribadah meskipun ada ujian. Tentu saja, dalam beberapa hadis disebutkan bahwa salah satu tanda kecintaan Allah terhadap hambanya adalah dengan ditipangkannya ujian. Ujian dalam hal ini bukan berarti Allah benci kepada kita, bukan berarti Allah itu tidak suka terhadap apa yang dilakukan. Justru dengan adanya ujian ini, Allah sedang mengetes kita, sedang mengevaluasi kita, apakah hambaku ini sudah siap ataupun belum untuk mendapatkan rezeki yang lebih, untuk mendapatkan level, untuk mendapatkan tingkatan kehidupan strata kehidupan yang lebih tinggi lagi. Apakah dia siap ataupun belum, maka perlu Allah uji terlebih dahulu. Ibarat kata seperti kita ketika ingin naik kelas ataupun kita ingin naik ke pendidikan yang lebih tinggi, ke jenjang yang lebih tinggi, tentu pasti ada ujian. Ujian dalam ini difungsikan sebagai cara untuk memastikan apakah siswa tersebut atau peserta didik tersebut siap untuk menuju ke tingkat yang lebih tinggi, gitu ya. Ataupun cara untuk merawat keikhlasan dalam beribadah agar ibadah kita dapat maksimal. Yang pertama yaitu banyak-banyak mengingat tentang tujuan ibadah itu. Ingat bahwa ibadah yang kita lakukan adalah bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah,
bukan untuk mencari perhatian manusia. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tentu akan kembali kepada kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Orang yang berbuat baik pasti kebaikannya akan kembali kepada ia sendiri. Orang yang berbuat jahat ya tentu dia akan kembali kepada ia sendiri. Efeknya dari perbuatan tersebut. Misalnya, ketika seorang berbuat baik, misalkan senang berbagi, ataupun mungkin senang bersedekah kepada orang, senang membantu orang, pasti akan ada respon baik dari orang yang kita tolong. Meskipun itu tidak selalu kita temui, hanya saja Allah Subhanahu wa taala sekali lagi saya sampaikan pasti akan menguji terlebih dahulu. Apakah betul hamba saya ini sudah ikhlas dalam beribadah? Apakah betul hamba saya ini sudah serius dalam melaksanakan aktivitasnya, dalam mengerjakan perintah-perintah aku? Maka melalui ujian itu dapat diketahui siapa yang betul-betul ikhlas, siapa yang betul-betul serius, dan siapa yang sungguh-sungguh untuk mengharapkan ridhoanku, untuk mengharapkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan juga untuk mendapatkan hasil yang Allah inginkan. Yang kedua, berdoa agar diberikan keikhlasan. Salah satu cara merawat keikhlasan beribadah di bulan Ramadan ialah meminta pertolongan kepada Allah agar dikuatkan dalam melaksanakan ibadah. Di setiap sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak panjatan doa, untuk memperbanyak permohonan kita kepada Allah, karena kita tentu makhluk yang lemah, kita memiliki hati yang mudah terpengaruh, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak-banyak berdoa agar dikuatkan hatinya, agar dikuatkan fisik dan jiwanya, agar dapat melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kebaikan, agar juga mendapat hasil yang diinginkan. Yang ketiga, cara merawat keikhlasan di bulan Ramadan adalah menjaga niat sebelum, saat, dan setelah beribadah. Niat yang benar harus dijaga sejak awal hingga akhir. Jangan sampai ketika kita sudah niatkan di awal untuk beribadah serius kepada Allah, tapi ketika di pertengahan jalan itu hasilnya malah menjadi berbelok atas respon orang terhadap ibadah kita. Misalnya kita rencanakan untuk rutin sholat tahajud jam 3 pagi, kita sudah pasang alarm dan siapkan untuk bangun. Sering berjalannya waktu, ya tentu saja andai kata orang lain pasti akan sedikit banyak untuk bertanya apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalkan orang lain bertanya seperti itu, dan kita tentu pasti akan menjawabnya dengan jujur, ya, tergantung daripada respon orang terhadap kita. Tetapi dengan adanya respon orang lain itu, kita jadi punya dua pilihan. Apakah kita akan menanggapinya dengan sebenar-benarnya, ataupun mungkin kita hanya sekadar berkelakar. Dan tentunya hati kita pasti akan terpengaruh terhadap respon orang tersebut. Ya, pasti setidaknya minimal ada rasa kecil, ya, rasa berbangga diri bahwa saya sudah mampu untuk melaksanakan ibadah yang mungkin orang lain belum tentu mampu. Nah, dari situlah keikhlasan kita diuji. Apakah kita melanjutkan ibadah kita itu hanya gara-gara respon dari manusia, ataupun kita terus ikhlas untuk mengharap ridha Allah. Nah, itulah salah satu bentuk kecil daripada ujian yang diterima oleh manusia ketika dia sudah berencana untuk berbuat baik. Makanya untuk mengatasi rasa kegundahan tadi, kita niatkan di awal, sudah kita rencanakan bahwa kita harus terus ikhlas dari awal hingga akhir. Yang keempat, ya, adalah melakukan ibadah secara tersembunyi. Ini adalah salah satu cara kita untuk menjaga keikhlasan kita dalam beribadah, sehingga orang lain tentu tidak akan tahu apa yang kita lakukan pada malam hari ketika mereka tidur,
ketika mereka sedang bekerja ataupun ketika mereka sedang melakukan aktivitas yang lain. Kita sibuk beribadah beribadah kepada Allah dan hanya menyibukkan diri kepada Allah. Artinya orang lain tidak akan tahu apa yang kita lakukan selama ibadah itu tidak kita ceritakan terlebih dahulu. Andai kata mungkin ditanyakan dengan orang, ya jawab saja. Maka saya beraktivitas seperti orang-orang umumnya, pada umumnya. Tetapi dalam hal ini tentu kita pasti akan ada waktu-waktu khusus, akan ada tempat-tempat khusus di mana kita hanya berdua dengan Tuhan kita. Itu untuk cara menjaga keikhlasan dalam beribadah. Semua pujian dari manusia tidak akan menambah pahala, dan semua celaan daripada manusia tidak akan mengurangi pahala. Makanya sekali lagi kita akan menasihatkan kepada para pendengar sekalian untuk berusaha menjaga keikhlasan kita, menjaga keseriusan kita dalam beribadah tanpa menanggapi respon dari orang lain, tanpa adanya pengaruh daripada orang lain. Kita cukup fokus dengan ibadah yang kita lakukan masing-masing. Sebagai refleksi daripada apa yang telah kita lakukan di 11 bulan sebelumnya, di mana kita dalam beribadah mungkin masih ada rasa-rasa sedikit rasa bangga ataupun ada sedikit rasa pamer kepada orang lain. Kita coba hilangkan itu. Kita terus ikhlas, kita bersihkan hati kita dari unsur-unsur kesombongan, dari unsur-unsur bangga diri dan unsur-unsur lain yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan ada di hati kita. Kita bersihkan itu semua, kita fokuskan pada satu tujuan, yaitu untuk berusaha kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas, dengan serius dan juga fokus dalam beribadah, tidak terpengaruh oleh ucapan orang lain, tidak terpengaruh oleh tanggapan orang lain terhadap kita, sehingga kita dapat dengan maksimal untuk berusaha dan berupaya semampu yang kita bisa untuk meraih ridha Allah, untuk meraih apa yang Allah inginkan kepada kita, yaitu menjadi hamba yang mulia dan dapat masuk dalam surganya kelak. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum memperbaiki keikhlasan dalam beribadah. Jangan biarkan ibadah kita sia-sia. Jangan biarkan ibadah kita itu menjadi hampa hanya gara-gara kita tidak bisa mengendalikan diri kita, hanya gara-gara kita tidak bisa mengatur hati kita daripada respon daripada orang lain. Bukan berarti orang lain itu salah, bukan berarti orang lain bertanya kepada kita itu salah. Ya, hanya saja bagaimana cara kita untuk merespon itu, bagaimana cara kita untuk menanggapi itu yang akan menjadi kunci daripada kesuksesan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menerima seluruh ibadah kita, dapat menerima dan juga mengampuni dosa-dosa kita, dan dapat menjadikan kita sebagai hamba yang ikhlas beribadah kepadanya. Saya wasiatkan kepada rekan-rekan semua sebagai penutup, marilah kita jadikan momen bulan Ramadan ini sebagai bulan refleksi. Marilah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perhitungan, sebagai bulan evaluasi. Apakah selama 1 tahun ke belakang kita sudah banyak melakukan maksiat, baik itu yang tersembunyi atau yang terang-terangan, baik itu yang mungkin diketahui orang lain ataupun yang hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Maka kita bersihkan hati kita, kita lupakan dosa-dosa kita di masa lalu, kita bertobat sungguh-sungguh pada Allah dengan tobatan nasuha, beristighfar dengan sebanyak-banyaknya, dan juga kita memulai lembaran baru. Ramadan kita jadikan sebagai titik awal bagaimana cara kita melangkah menuju kepada penghambaan yang lebih baik, kepada ibadah. Kita dapat melaksanakan ibadah dengan maksimal, dengan serius dan juga dengan ikhlas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada salah, ada tutur kata dan mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga kita semua dapat diberikan kekuatan untuk meraih keikhlasan di bulan Ramadan ini. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita agar dapat menjalankan aktivitas di bulan Ramadan dengan cara yang baik, dengan bergembira dan juga dengan tanda ikhlas untuk kita dapat mencapai apa yang diciptakan oleh Allah, yaitu menjadi hamba yang bertakwa dengan puasa ini. Sahabat Purnama City dan pemirsa MTTV channel Wonosobo dimanapun berada, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang singkat ini, kultur yang singkat ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan ibrah, dan juga dapat memberikan petunjuk kepada diri pribadi saya dan juga kepada pendengar sekalian, sekaligus sebagai pengingat untuk kami dan juga rekan-rekan sekalian agar bagaimana cara kita menjaga ritme, bagaimana cara kita menjaga agar kualitas ibadah kita di bulan Ramadan tidak sia-sia, tidak rusak hanya gara-gara masalah kecil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga dapat memberikan informasi yang baik pada rekan-rekan semua. Nasuminallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .8 FM Purnama City Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.